Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, rekan-rekan penyuluh di seluruh dunia, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Yudi. Beliau adalah administrator dari Sistem Banyumas Woro-Woro atau Sibawor, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang satu tema, bagaimana membuat berita yang masuk ke Sibawor supaya berita itu layak untuk dipublish, begitu Pak ya? Ya. Nah, sebelumnya gini Pak Yudi, jadi untuk penyuluh sendiri dari Kasih Penyuluh Pusat Bapak Amir itu menghimbau kepada para penyuluh bahwa tugas penyuluh bukan hanya memberikan penyuluhan saja, tapi di situ juga dituntut untuk pamer, pamer, biar orang tahu tentang tugas penyuluh seperti apa. Karena selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan penyuluh, tapi terlalu lillahi ta'ala. Jadi sehingga ketika pengambil kebijakan akan memotret tentang kegiatan penyuluh itu nggak ada gambaran seperti apa, karena mereka tidak mempublish. Dan senada dengan itu kemarin juga saya dipanggil oleh Pak Kasih Bimas Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk memerintahkan saya untuk berkonsultasi kepada Pak Yudi selaku penanggung jawab berita di Sibawor, bagaimana caranya membuat berita supaya berita itu bisa layak untuk dipublish. Silakan Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dimanapun berada, baik di dunia maya maupun di dunia tidak maya. Oke, perkenalkan nama saya Yudi. Alhamdulillah untuk saat ini saya dengan Pak Yudi dipercayai, diberi tanggung jawab oleh kantor Kemenag Kabupaten Banyumas sebagai admin ya, sebagai administrasi untuk pengelolaan dari Sibawor dan website banyumaskemenag.go.id. Sebenarnya ada dua, iya sebenarnya ada dua yang kita kelola. Cuma sampai sekarang permasalahan secara teknis beberapa kali kejadian untuk banyumas.kemenag.go.id itu mengalami kendala teknis dari ini punya kanwil ya. Jadi ini baru beberapa hari yang lalu down, servernya down. Iya, nah, makanya kita tidak terlalu fokus di situ dengan Sibawor. Kita masuknya ke Sibawor. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin Pak itu di Rakernas itu dari Menteri Agama Pak Yakut ya, Mas itu menyampaikan bahwa apa yang ada, semua kegiatan yang ada di kantor Kemenag dari bawah tidak sampai ke atas itu kalau bisa itu dipublis. Seperti apa yang panjangan tadi disampaikan, itu bukannya pamer, tapi untuk menginformasikan ke masyarakat umum loh, ini loh bahwa di Kemenag itu sebenarnya kegiatannya banyak sekali. Iya. Kegiatannya banyak. Juga biar informasi yang kita sampaikan mungkin sampai hanya pada satu kelompok saja. Betul. Tapi kalau kita publish, kita viralkan, bisa informasi itu diterima oleh seluruh dunia. Masyarakat kan jadi tahu ya. Betul. Kalau melihat dari grafik untuk berita, kita melihat ke belakang tahun 2021 itu totalnya sekitar 1.600 sekian. 1.600 berita, ya itu sudah luar biasa, banyak sekali. Dibanding 2021 itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya nggak ada sama sekali. Ya kan? Belum mulai. Kita mulai pertengahan Februari sampai akhir Desember itu 1.600 sekian. Itu sudah sangat luar biasa. Berarti per bulan dibagi 12 gitu. Iya, dan banyak kan ya. Nah, untuk bulan-bulan ini, bulan Januari kemarin plus minus sekitar 80-an. Untuk sampai akhir pertengahan Februari ini kita belum rekam secara keseluruhan. Turun dong Pak. Kalau ya. 1.600 berarti kan satu bulan rata-rata di atas 1.000 berita. Betul. Tahun 2021. Betul. Kalau kita tahun ini baru berapa? Bulan ini bulan Januari sekitar 80-an. Kemarin saya belum rekam secara keseluruhan. Kalau Februari maaf bukan 1.000 tadi. Iya. 100 di atas 100 rata-rata. Kemarin rata-rata itu grafik yang paling tinggi itu pernah bisa mencapai sekitar 140 per bulannya. Nah, ini dari mana? Sumbangsi dari teman-teman semuanya, baik dari penyuluh, KUA,
kemudian dari madrasah-madrasah kita tampung semuanya, kita edit lagi, kita publish lagi. Nah, ini yang sering-sering menjadi kendala. Tadi apa yang penjenengan sampaikan bahwa sudah berita bagi betul. ya. Kan aduh gimana udah capek-capek nulis gitu kan. Itu memang seperti itu. Pada tahun pertama kemarin kita hampir semua berita kita lost semuanya. Nah, sambil sedikit demi sedikit kita memberikan edukasi kan bagaimana cara membuat berita. Itu seperti itu. Kita memang ada seperti itu. Nah, mulai tahun ini kita mencoba untuk sedikit stres sedikit. Ayolah kita buat berita, kualitasnya. Kita sesuai dengan standar berita. Betul. Di sini untuk standarisasi berita itu ada W51H kan ya. Nah, W51H. Watch. Ya, misalnya watch apa, terus gimana kejadiannya, why, kapan, terus itu kan ada W51-nya. Nah itu mengolah itu dimasukkan. Jadi memang sampai bulan Februari ini, sampai 2 atau 3 hari yang lalu kemarin memang kita masih kirimannya masih ada, itu tetap saya seleksi dulu. Terus terang ada beberapa, gak banyak sih, gak banyak berita yang memang tidak saya publish. Belum saya publish, intinya pokoknya tidak saya publish. Belum saya publish, belum kita publish. Kenapa? Karena isi beritanya itu cerita, itu ceritanya ngalor ngidul nggak karuan, masih belum. Alurnya itu masih belum jelas. Dan itu di W5H1-nya itu belum kelihatan, belum masuk di situ. Nah, biasanya kalau yang dari penyuluh saya sudah sampaikan ke Mas Dubab ya, selaku ketuanya ya. Mas minta tolong ya, kalau dari Pokjalu, terus Pokjawas juga tetap ada. Terus kalau dari Kawa, kalau misalnya ada yang dari Kawa saya paham, biasa kenal, biasanya langsung saya japri, tolong beritanya sedikit dipetulin dulu, ada unsur W5H1. Kekurangannya seperti ini tadi nih yang menarik, belum dipublish. Padahal yang namanya berita itu kan harus update. Betul. Jadi hari ini ada berita, alangkah baiknya hari ini muncul ada peristiwa, alangkah hari ini muncul berita. Nanti kalau sampai 1 hari 2 hari jadi dibahas malah nggak jadi menarik gitu. Iya, memang iya. Biasanya kita ada spelling waktu sekitar sampai 3 hari ya. Biasanya begitu saya dapat, kebetulan gini, begitu ada pengiriman upload berita dari masing-masing satker, itu notifikasi itu masuk ke HP saya. Jadi saya bisa langsung memantau dari manapun juga, kapan saja. Terus kalau saya kenal, biasanya kalau misalnya ini sudah siap untuk dipublish atau belum, biasanya kalau belum, saya akan menginformasikan penanggung-jawabannya. Tolong lihat yang atas, misalnya dari Pokjalu, dari Pokjawas, seperti itu ya, disampaikan tolonglah ini kalau bisa sedikit diperbaiki sesuai dengan koridor-koridor. Itu seperti itu. Jadi atau kita ada spending waktunya sebenarnya. Atau mungkin Pak Yudi nggak punya pengirim nomor telepon pengirim berita ya. Betul. Dan mungkin alangkah baiknya nanti ketika mengirimkan berita itu nanti ada nomor telepon pengirim berita perlu dicantumkan apa enggak itu? Itu perlu. Langsung betul lagi ya, gitu. Itu malah lebih bagus lagi, walaupun nanti pada saat kita publish nomor itu, nama dan nomor itu kan biasanya begitu berita selesai hanya ada inisial, tiga digit inisial di belakangnya. Misalnya punya jenengan kan cuma hidup kan seperti itu kan. Nah itu seperti itu. Jadi nama dan nomor HP-nya itu nanti akan kita hapus. Iya, jadi nanti kalau ada konfirmasi dan lain-lain nanti akan lebih cepat. Itu yang bagus. Nah selanjutnya pertanyaan terakhir ini, sebenarnya yang berhak untuk mempublish atau publisher itu siapa? Atau mungkin di Simbawor ini hanya Pak Yudi dengan Pak Muhtir saja? Atau mungkin dari kalangan Bimas ada sendiri, dari Gara Jawa ada sendiri, atau dari Mas Penda ada sendiri, gimana ini? Untuk yang berhak untuk mempublish atau gimana? Kalau untuk yang mempunyai ya, apa yang kita untuk mempublish, saya sama Pak Muhtir ya, berdua. Dan kita menganggap gini, Pak Edo, bahwa setiap kali berita itu sudah dikirimkan, sudah diupload sementara di Simbawor, kita menganggap bahwa
atasan yang bersangkutan misalnya dari Jalur dan Kopjava atau yang lain itu sudah tahu. Ya, kita mengurangi birokrasi lah. Kalau misalnya harus urut-urutan birokrasinya ke kasih PAI, kasih bebas dan lain-lain itu nanti terlalu lama, apa bisa 2-3 hari beritanya sudah basi, itu nggak akan dia belum masuk ke saya. Namanya pasti urusannya banyak banget. Nah, ya. walaupun kadang ada beberapa wacana kemarin bahwa permintaan dari pimpinan kalau misalnya ada berita itu dikonfirmasikan dulu. Itu memang seperti itu, kita konfirmasikan dulu. Nah, itu seperti itu. Monggo lah sebelum intinya yang sudah saya lihat konfirmasinya sudah konfirmasi fake itu selama ini yang saya lihat sih karena saya melihat sendiri ya, itu di Kabupaten Purwokerto Timur itu masih ya. Jadi pada saat berita sebelum dipublish itu sudah ada para dulu dari kepala kabupaten. Nah itu seperti itu. Jadi itu kan enak bahwa begitu naik berarti itu sudah di-akses. Itu seperti itu. Kita hanya yang kemarin juga ketika saya akan membuat berita, saya tulis berita, saat saya berikan kepada kepala KUA, coba ini berita kayak gini, ada edit lagi, Pak Syakir. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemicu semangat untuk teman-teman penyuluh dan juga seluruh staf dan karyawan di Kementerian Agama untuk lebih memberikan informasi kepada masyarakat dengan membuat berita dan beritanya yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan jangan cerita. Dongeng. Jangan cerita dongeng lah terus sana sini sana itu yang saya sendiri kadang bingung mau mengkoreksi itu bingung sendiri. Saya sama mau iya karena dia cerita sendiri gitu kadang anggapan dari sini kita bingung. Ini kejadiannya kapan malah lokusnya kita belum paham seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada sudah di sini. Terima kasih kepada semua pemirsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Yudi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klasik.